Oke, materi berikutnya adalah hubungan sudut pada dua garis sejajar. Nah, hubungan sudut pada garis sejajar itu ada 5 hubungannya. Yang pertama sehadap, yang kedua berseberangan dalam, yang ketiga berseberangan luar atau biasanya dalam berseberangan atau luar berseberangan sama saja. Yang keempat adalah dalam sepihak, yang kelima adalah luar sepihak. Namanya juga sudut pada dua garis yang sejajar. Maka ini dilihat gambarnya. Berarti selalu ada dua garis sejajar atau lebih, lalu dibagi satu garis lain yang memotongnya, maka terbentuklah sudut-sudut ini. Nah, sudut A1, sudut A2, ini sebut sudut A1, sudut A2, sudut B3, sudut B4. Nah, itu. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sehadap. Dua sudut dikatakan sehadap bila bagaimana? Nah, dua sudut dikatakan sehadap bila seperti ini. Sudut A1 dengan sudut B1. Ini adalah sehadap. Nah, berarti sudut A1 sama dengan sudut B1. Itu adalah sehadap. Ada lagi yang sehadap? Iya, ada. Sudut apa-apa? Sudut berapa? Sudut A2 dengan sudut B2. Itu juga sehadap. Sudut berapa lagi? Ya, sudut B. A4. Nah, dengan sudut B4. Nah, ini juga sehadap. Sudut A4 sama dengan sudut B4. Yang ketiga jelas sudut A3 dengan sudut B3. Nah, jangan hafalkan hurufnya tapi hafalkan posisinya. Nah, kenapa saya tulis sama dengan? Kenapa? Karena dua sudut yang sehadap itu nilainya sama besar. Jika ini 30 derajat, maka satunya juga 30 derajat. Itu adalah sifat dari sudut yang sehadap. Lalu, sudah mengerti tentang sehadap, kita ke yang lainnya. Yang sifat kedua adalah dalam berseberangan. Dalam berseberangan berarti letaknya di dalam tetapi nyebrang, gitu kan, bersilangan. Berarti seperti apa? Seperti A3 dengan B2. Nah, itu adalah dua sudut yang berseberangan. Sudut A3 sama dengan sudut B2. Itu dua sudut yang berseberangan dalam. Ada lagi, Bu? Ada. Nah, satu lagi. Sudut apa ya? Mesti kalian tahu ini. Sudut A4 dengan sudut apa? Sudut A4 dengan sudut B1. Ini juga berseberangan dalam. Nilainya sama besar juga. Sudut A4 sama dengan sudut B1. Itu adalah berseberangan dalam. Berikutnya, sifat yang ketiga adalah berseberangan luar. Nah, kalau tadi berseberangan dalam letaknya di dalam, kalau berseberangan luar berarti letaknya ya di luar. Nah, di luar garis yang sejajar. Maka, mana yang berseberangan luar? Yang berseberangan luar ya ini A1 ini dengan sudut B4. Nah, sudut A1 dengan sudut B4 di luar tapi nyebrang. Nah, ini namanya berseberangan luar. Nah, sifatnya juga sama besar. Sudut A1 sama dengan sudut B4. Satu lagi yang berseberangan luar jelas ini. A2 dengan B3. Nah, A2 dengan B3 itu berseberangan luar. A2 sama dengan sudut B3. Nah, untuk sehadap, berseberangan dalam, berseberangan luar, semua nilainya sama besar. Jika satu nilainya 60, nah sudut yang pasangannya nilainya juga 60. Nah, berikutnya untuk sifat keempat, dalam sepihak dan luar sepihak. Nah, kalau dalam sepihak tidak sama besar.
tapi berjumlah 180. Mana yang dalam sepihak? Nih, dalam berarti letaknya di antara dua garis yang sejajar. Nah, dalam sepihak berarti ini A, ini saya kasih A ya. A3 dengan B1. Ini adalah dalam sepihak. Nah, kalau ini sifatnya berjumlah 180, berarti A3, sudut A3 ditambah dengan sudut B1 sama dengan 180 derajat. Nah, ada lagi enggak yang berdalam sepihak? Ada. Sudut mana? Ini, sudut A4 dengan B2. Ya, sudut A4 ditambah sudut B2 sama dengan 180 derajat. Itu yang dalam sepihak. Lalu yang luar sepihak. Nah, sama seperti tadi. Kalau dalam sepihak di antara dua garis, berarti kalau luar sepihak di luar garis yang sejajar. Yang mana? Yang ini. A2 ini tidak nyebrang, berarti dengan B4. Ini adalah luar sepihak. Berarti sudut A2 ditambah sudut B4 sama dengan 180 derajat. Nah, satu lagi yang luar sepihak mana? Ya, betul. Sudut A1 dengan sudut B3. Yang ini. A1, B3. Itu juga luar sepihak. Sama dengan 180 derajat. Nah, ini adalah hubungan sudut antara dua garis yang sejajar. Nah, berikutnya supaya lebih jelasnya saya berikan contoh soal. Nah, soal yang pertama ini tentukan nilai X-nya. Nah, supaya tahu nilai X-nya kita tentukan dulu hubungannya. 48 dengan 2X-15 ini saling apa? Oh, itu berarti saling berseberangan dalam karena letaknya di antara dua garis sejajar. Nah, ini tadi posisi garisnya bisa berubah-berubah, berarti hafalkan posisinya, jangan hurufnya. Nah, karena berseberangan dalam, berarti nilai sudutnya apa tadi? Sama besar, berarti tinggal sama dengan kan? 2X kurangi 12 sama dengan 48. Nah, tinggal kita mainkan seperti PLSW, berarti ini min 12. Min pindah jadi apa? Min pindah jadi plus. Berarti 2X sama dengan 48 ditambah 12. Berarti 2X sama dengan 60. Berarti X-nya adalah 60 dibagi dengan 2. Berarti X-nya sama dengan 30 derajat. Oke, gampang bukan? Nah, soal yang kedua. 2X plus 10 dengan 30. Ini kira-kira saling apa ya? Kalau letaknya seperti ini. Oh, kalau letaknya seperti itu berarti dalam sepihak. Dalam sepihak. Kalau dalam sepihak itu berarti berjumlah 180. Berarti 2X ditambah 10 ditambah 30 sama dengan 180. Nah, yang sama kita jumlahkan, berarti 2X ditambah berapa ini? 40 sama dengan 180. Nah, 180 derajat ya. Habis itu tinggal kita pindah ruaskan. 180 temannya 40, berarti 2X sama dengan 180 dikurangi 40. Berarti 2X sama dengan 140. Berarti X-nya 140 dibagi dengan 2. Berarti X-nya berapa? X-nya adalah 70 derajat. Nah, mudah bukan? Nah, cukup sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.